Kita akan lanjutkan belajar tentang pemrograman web masih di React.js. Kita lanjut di proyek aplikasi restoran. Bagian yang ke-37 kita akan belajar tentang update data. Pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan update data yang untuk Lumennya dulu. Nanti yang di video berikutnya baru kita akan ke React-nya. Karena yang di update data yang di Lumen untuk yang update gambar itu belum kita kerjakan. Kita langsung ke materinya saja. Di materi sebelumnya, di proyek aplikasi restoran ini, kita sudah bisa untuk mengisi data ini dengan klik dalam sini. Nah, ini ubah, kemudian tampil apel. Nah, kemudian bagaimana untuk kalau kita ingin mengganti, merubah, misalnya apel mana lagi, ini mau saya ganti dengan apel saja, atau gambar ini mau saya ganti. Nah, yang di Lumen sebelumnya kita belum selesai untuk membuat update untuk API-nya. Jadi API Lumennya belum selesai, kita kerjakan dulu di dalam API-nya. Yang pertama, buka dulu, kita siapkan Postman karena kita akan lakukan dulu di Postman, baru nanti kita akan lakukan di dalam API-nya. Kita langsung ke API dari controllernya. Kita akan ke update. Di dalam update ini caranya adalah kita akan contoh di dalam kategori controller. Kita akan lihat untuk update. Jadi request di dalam sini ada $id. Berarti di dalam sini akan kita hapus yang menu ini. Akan kita hapus, kita ganti dengan $id. Berikutnya kita akan kopikan juga dari dalam sini. Ini kita akan copy. Kemudian kita ke menu controller di dalam sini. Dan kita hapus. Kemudian kita di dalam sini kategori ini kita akan ganti dengan menu. Kemudian ini juga kita akan ganti dengan menu. Kemudian yang modalnya ini kita akan ganti dengan menu. Nah, ini modalnya menu where id kategori. Karena di dalam localhost ini kita akan melakukan update di dalam tabel menu ke API restoran. Di dalam tabel menu sini kita akan lakukan update di dalam kolom dari ID menu, berarti di dalam controllernya ini kita akan ganti dengan ID menu. Kemudian yang request all ini akan kita ganti, nanti kita akan ganti dengan $data. $data kita akan hapus, ini update-nya akan kita ganti dengan $data. Nah, seperti ini. Kemudian $datanya itu akan kita ambilkan dari dalam sini. Jadi dalam sini kita akan copy. Kemudian kita akan taruh di bawah dari sini. Nah, seperti ini. Kemudian yang ini ada ID kategori, menu, gambar, dan harga. Sekarang kita akan lihat dulu di dalam Postman. Ketika proses update di dalam form data, ini nanti ada kemungkinan seperti contoh di dalam sini. Ini waktu saya klik ubah ini, dia tidak mengisi file gambar ini. Jadi tidak mengisi file gambar. Jadi ada kemungkinan itu dua. Satu, gambar ini ikut dirubah. Yang kedua, gambarnya ini tetap. Kemungkinannya satu. Yang diganti cuma tulisannya menu, kemudian harga, tetapi gambarnya tetap. Itu kemungkinan yang pertama. Kemudian yang kedua, gambarnya diganti atau ininya diganti. Jadi ada perubahan gambar. Intinya ada perubahan gambar atau tidak. Nah, gitu. Nah, berarti caranya adalah kita akan buat di dalam sini, yaitu yang pertama adalah kita buat if kita cari yang if else. Nah, di dalam kondisi ini kita akan cek apakah data request ini mengandung file atau tidak. Jadi file yang dikirim atau tidak. Jadi kita adalah kita klik $, kemudian request, kemudian panah. Kita ambil yang hash file. Hash file, kolom yang ada gambarnya adalah kolom dari gambar. Di dalam sini, kolom yang kita pakai adalah gambar. Berarti di dalam ini kita kasih petik-petik gambar. Nah, ini akan dicek apakah request itu mempunyai file gambar atau tidak. Jadi file gambar yang dikirim. Nah, jika iya, maka kita akan ambil dari yang kita sudah buat, yaitu ini.
Ini akan kita ambil. Kita akan copy. Kita taruh di dalam sini. Jadi kita akan copy, kita taruh dalam sini. Kalau ini mengandung file, karena yang dikirimkan di dalam Postman ini kan ada kolom yang teks-teks saja atau angka, kemudian ada yang mengandung file. Nah, ini file. Nah, berikutnya adalah kita akan ambil datanya ini. Ini kan kita memudahkan, kita taruh di bawah dari sini. Nah, ini di bawah dari sini. Ini, kemudian ini akan diupload masuk ke dalam ini. Berikutnya, jika tidak mengandung file, berarti kan akan masuk ke ls. Ini tidak perlu upload, berarti yang kita copy hanya sampai di dalam sini saja. Copy, kemudian kita taruh dalam sini. Nah, di gambar ini tidak perlu. Kita tidak perlu karena yang diubah hanya teks saja. Jadi yang diubah itu hanya teks saja, hasilnya ini. Apakah yang diupload menggunakan ini? Nah, kemudian yang ini sementara kita akan komen dulu. Nanti kita akan perbaiki. Kalau ini kita cek sudah bisa. Kemudian kita akan coba lakukan return untuk cek data dulu. Kita ambil response. Kemudian dari respon itu kita akan cek menggunakan JSON. Kemudian di dalam sini $data. Nah, kita akan cek ini. Kemudian untuk validasi kita akan ambil validasi dari dalam yang insert ini. Kita akan ambil. Ini kita klik kanan kemudian copy. Kita taruh di dalam sini. Nah, yang kita validasi hanya gambarnya, ini tidak perlu kita validasi. Jadi ini menu dan ini saja yang kita validasi. Kita validasi yang ini. Jadi gambar tidak perlu karena gambar ada kemungkinan untuk diupload atau tidak, jadi dirubah atau tidak. Ini saja. Kita klik kanan, kemudian kita format dokumen, rapikan. Nah, ID nanti belakangan. Berikutnya kita akan atur, ini kita Ctrl S dulu, kita akan atur di routingnya. Root ada di dalam web.php. Kita akan atur routingnya yang menggunakan put. Ini kita akan klik kanan, kemudian copy. Kita taruh di dalam sini. Kita ganti yang pelanggan ini dengan menu. Kemudian yang di pelanggan controller ini juga kita akan ganti dengan menu. Kita Ctrl S. Kemudian kita akan coba lakukan di dalam Postman. Kita ke Postman. Nah, di dalam sini kita ambil yang ID menu misalnya 17. 17 ini S0. Berarti kita akan ambil di dalam sini put, kemudian di dalam sini 17. Kita akan coba lakukan ganti dengan pisang. Kemudian kita kirim menggunakan send. Kita akan lihat ID field is required. ID field is, harga is required. Nah, kalau kita lihat di dalam sini ini put localhost API menu. Ini ID kategori is required. Ini sudah ada. Kemudian menu pisang ini juga sudah. Kita akan coba ke ini lagi, controller. Kita ke menu controller. Sementara validasinya kita komen dulu, kita Ctrl S. Kemudian balik lagi ke dalam sini. Lalu kita send. Nah, ini ID kategori 0, menu 0, harga 0. Ini, jadi ini tidak bisa masuk. Kita akan coba menggunakan yang ini. Ini, kita lihat di dalam sini ID kategori. Kemudian kita kasih menu. Kemudian harga. Kemudian dalam sini ID kategori. Kita ambil yang dari dalam sini, kita ID kategori 119. Kemudian menu ini akan kita ganti pisang, kemudian harga kita ganti 2000. Kita send. Nah, ini terisi. Ini terisi, tapi di dalam sini tidak ada untuk file gambar, tidak ada untuk file gambar.
Nah, yang ada hanya di dalam form data. Tapi kalau form data ini, kalau gambarnya ini misalnya kita hilangkan, ini sama dengan yang ada di dalam ini form URL encoded ini. Ini sama, kalau ini kita send, hasilnya ini keluar. Tapi kalau di dalam form data ini kita send, nah ini hasilnya 0, hasilnya nggak masuk di form data ini. Kalau ini kita akan coba ganti dengan post. Di dalam menu controller kita masuk ke root ini, ke routingnya ini, putnya ini akan kita ganti dengan post. Jadi ini tidak lagi menggunakan put tapi post. Kita Ctrl S. Jadi di routingnya kita akan ganti dengan post. Balik lagi ke dalam sini. Ini gambar saya ikutkan. Kalau saya send, ini keluar, kita lihat di dalam sini ada preview. Kita cek not allowed. Kita akan tes lagi di dalam sini. Kita akan tes lagi, kita akan hilangkan gambarnya. Ini kita ganti dengan post. Ini gambar ikut, tadi keliru, belum kita rubah ke dalam post. Kita send. Nah, ini keluar. Kita ke Pretty ini keluar. Jadi kalau kita taruh di dalam sini, ini akan keluar ID kategori 118, menunya pisang, gambarnya ini akan keluar. Jadi keluar datanya ID kategori menu gambar. Ini keluar seperti ini. Ini berarti yang dipakai di dalam menu controller adalah bagian yang ini atas, ID kategori menu gambar dan harga. Tapi kalau misalnya dari gambarnya ini nggak dikirim, ini kita send, maka yang muncul adalah ID kategori menu harga. Jadi cuma 3 aja. Berarti yang jalan adalah yang bagian bawah ini. Ini yang kalau ada gambar maka dia akan jalan data yang ini, ada 4 kolom ID kategori menu gambar dan harga. Kalau tidak ada gambar yang dikirim, yang tampil adalah ini. Berikutnya kita akan jalankan di dalam sini. Ini akan kita komen. Kemudian yang ini akan kita buka. Jadi kita akan gunakan $menu where ID menu ID. Ini ID ini diambil dari atas ini. Sekarang ini validasinya bisa kita buka. Kita akan Ctrl S. Kita akan ubah yang ada di dalam sini. Kita refresh. Ini akan kita rubah yang es jeruk ini. Jadi es jeruk ini akan kita rubah es jeruk pisang dengan ID menu 17. Berarti di dalam sini kita ganti dengan gambarnya, nanti juga kita ganti ID kategori ini 17, menu kita ganti yang es jeruk pisang. Kemudian gambarnya ini juga bisa kita ganti. Misal saya ganti dengan yang ini, gambar pisang. Nah, ini ketemu. Kita akan coba lakukan perubahan. Kita send. Data sudah diubah. Kita akan lihat di dalam localhost ini. Es jeruk ini 17. Kalau kita refresh, apakah dia berubah? Ini ada tambahan es jeruk pisang. Nah, ini gambarnya sudah jadi pisang JPG. Ini sudah berhasil mengganti. Misalnya yang kedua kita akan ganti tanpa merubah gambar. Jadi ini tetap pisang.jpg, es jeruknya kita akan kembalikan lagi ke es jeruk. Di dalam sini berarti gambar yang kita centang yang kita hilangkan, ini kita akan kembalikan lagi ke es jeruk. Kita send. Data sudah diubah. Kita cek lagi di dalam browsernya. Ini apakah berubah? Kita refresh. Nah, ini sudah berubah. Gambarnya tetap pisang. Jadi itu cara melakukannya. Kita sudah berhasil melakukan perubahan di dalam API Lumennya. Jadi bagaimana merubah yang menggunakan gambar. Jadi kalau ada gambar atau file, cara melakukan update-nya adalah kita akan atur dulu apakah ada kemungkinan yang dirubah itu gambarnya dirubah atau tidak. Jadi kalau ini
kita pisahkan. Kalau dia mau merubah gambar akan dicek request as file gambar, kemudian dia menjalankan ini. Kalau ada file yang tidak diubah, maka dia akan menjalankan ini. Jadi ini, kalau tidak ada perubahan pada gambar, gambarnya tetap, maka yang diubah hanya 3 ini saja. Kemudian ini tidak kita pakai, bisa kita hapus. Kemudian kita bisa rapikan. Ini sudah selesai di dalam sini. Kemudian jangan lupa semua yang mengandung file di dalam routingnya itu kita menggunakan post. Jadi tidak lagi menggunakan put. Jadi put ini hanya untuk teks-teks. Kalau ada file, baik file apapun, bisa file gambar atau file yang lain, itu yang di dalam router ini menggunakan post. Seperti yang di dalam Postman ini, jadi pengirimannya menggunakan form data, bukan menggunakan URL encoded. Itu yang harus diperhatikan untuk proses pengiriman gambar, itu menggunakan form data. Dan di dalam routernya ini menggunakan post. Itu saja yang harus diperhatikan. Itu yang sudah kita pelajari menggunakan update di dalam Lumen. Kita sekarang akan kembali lagi ke React-nya. Kita lanjut ke React di video berikutnya. Terima kasih.